3 kali mimpi nikah dan tiga-tiganya itu aku menyesal. Nah, ini tuh cerita cerita mimpi-mimpi aku. Nah, sebenarnya mimpi itu bisa diceritain atau enggak sih? Tapi di sini aku mau ceritain mimpi aku karena kayak aku tuh pengen nyimpan aja memori mimpi ini. Walaupun sebenarnya mimpi ini aku tuh nggak suka dan menyesal banget. Nah, jadi aku tuh mimpi 3 kali nikah. What? Nah, yang pertama itu aku mimpi nikah sama teman aku. Nah, jadi aku tuh kenal sama teman aku, dia juga kenal sama aku. Nah, kita itu temenan lah ya. Terus aku tuh di mimpinya itu, aku tuh mimpi nikah sama dia. Wow. Kayak aku ngerasa kayak, kenapa sih aku tuh harus mimpi nikah sama dia? Kayak yang aneh banget di mimpi itu aku mimpi nikah. Dan di cerita mimpi ini, aku tuh kayak diijab kabul kayak gitu kan. Pas mau ijab kabul kan ada wali, saksi, terus ada si cowok inilah teman aku. Terus aku tuh posisinya nggak di samping dia, tapi jauh dari dia kayak gitu. Terus kan diijab kabul nih, saya terima nikahnya kayak gitu. Terus pas orang udah bilang sah, aku tuh kayak, hah, aku tuh udah jadi istri orang. Di situ mulai kayak di pikiran aku tuh kayak udah penuh kayak gitu dan aku tuh kayak udah menyesal dan aku tuh nggak pingin nikah sama dia. Terus kayak mana caranya cara memutarkan ataupun cara mengembalikan keadaan kayak gitu. Sedangkan kan udah dibilang sah kayak gitu. Itu kan berarti aku udah jadi istri orang. Itu kan pernikahan itu kan sakral kayak gitu. Terus aku kayak ngerasa ya ampun, kenapa sih aku tuh harus nikah sama dia? Aku tuh nggak mau nikah sama dia kayak gitu. Aku tuh pengen ini tuh batal, kayak mana cara membatalkannya? Tapi kan udah dibilang udah ijab kabul kayak gitu. Jadi kan nggak bisa dibatalkan. Atau mungkin aku harus menceraikannya dan aku tuh menjadi janda. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya kayak sumpah di mimpi itu kayak aku tuh bingung banget. Terus kayak ini kayak mana? Aku tuh nggak mau. Pokoknya kayak aku tuh sedih banget. Terus kayak dunia tuh serasanya kayak terbalik dan aku tuh kayak ya ampun kayak nggak ada harapan untuk hidup lagi. Pokoknya kayak sedih banget. Pokoknya nggak nggak tahu mau ngomong apa. Terus kayak bingung mau cerita sama siapa. Pokoknya pokoknya itu udah campur aduk kayak stres banget, pokoknya aku nggak mau nikah sama dia, pokoknya aku harus menceraikan dia, kalau misalnya aku pun harus menjadi janda, kayak itu mungkin udah kayak takdir aku kayak gitu. Karena kalau misalnya aku paksain sama dia itu nggak bisa, karena kan aku nggak suka sama dia. Terus kalau misalnya aku paksain pasti kayak akunya yang menderita, terus aku juga kan menderita bakalan karena sikap aku kayak gitu. Dan aku juga nggak mau buat diriku sakit hati sama orang lain sakit hati. Nah, untungnya itu tuh cuman mimpi. Jadi kayak nggak perlu mencari jalan keluar kayak gitu. Dan aku bersyukur banget pas aku bangun dari mimpi itu. Nah, itu mimpi yang pertama nih. Nah, mimpi yang kedua, aku tuh mimpi nikah lagi. Yang kedua itu aku mimpi nikah sama temen aku juga. Nah, jadi di mimpi yang kedua ini, aku tuh mimpi nikahnya itu ini tuh nggak di acara ijab kabul kayak gitu, tapi kayak misalnya udah selesai ijab kabul dan kita itu lagi di kamar kayak gitu. Kita di kamar berdua dan lagi duduk kayak gitu. Terus aku kayak, ya ampun, aku tuh nikah sama dia. Oh Aku tuh pingin no! keluar dari kamar itu dan betul-betul kayak pingin langsung keluar kayak gitu. Pokoknya aku nggak mau berduaan sama dia di situ karena tuh aku nggak mau sama dia dan aku tuh memang nggak ada suka sama dia dan tiba-tiba di situ aku tuh udah nikah sama dia. Dan sebenarnya aku tuh kayak nggak pingin itu terjadi tapi mau kayak mana lagi kalau misalnya itu kan udah selesai kayak gitu dan betul-betul di situ kita cuman berdua aja dan aku tuh pingin keluar dari kamar itu pingin cepat-cepat keluar pokoknya apapun yang terjadi kayak aku tuh harus keluar dan aku tuh serasa ingin melarikan diri dan ingin lari dari kenyataan ingin lari dari apa yang terjadi pokoknya aku tuh nggak suka nikah sama dia pokoknya nggak mau sama dia kayak gitu. Itu posisinya udah selesai ijab kabul dan di situ juga di mimpi itu aku juga ngerasa gimana caranya pokoknya aku tuh harus kayak berpisah sama dia kayak gitu. Dan di mimpi itu juga aku ngerasa kayak aku tuh harus cerai sama dia. Pokoknya harus berpisah sama dia. Nah, yang ketiga aku tuh mimpi nikah sama orang yang ku kenal, tapi sebenarnya bukan teman aku sih, tapi aku kenal sama dia dan dia juga kenal sama aku. Nah, di mimpi itu, ini tuh ceritanya udah selesai tasyakuran, bukan Hah? tasyakuran sih, kalau misalnya nikah itu pesta kan. Ini tuh udah selesai pesta nih. Nah, terus di mimpinya itu udah selesai pesta dan aku tuh kayak Eee, orang-orang udah pada pulang nih, orang-orang kan, terus kayak tinggal kita kayak gitu, terus kayak tinggal keluarga. Dan di mimpi itu aku tuh takut sama dia. Nah, kenapa sih aku
aku tuh takut sama suamiku sendiri. Pokoknya di mimpi itu kayak aku nggak berani ngasih argumen sama dia, nggak berani ngasih tahu dia, nggak berani kayak misalnya negur dia. Pokoknya di situ ceritanya di mimpi itu ya, di mimpi itu ceritanya tuh kok aku tuh takut sama dia, pokoknya nggak berani bilang apa-apa pun sama dia, pokoknya aku adalah cewek yang sangat-sangat penurut. Eh? Intinya kayak gitulah. Padahal dulu nih, dulu kawan aku tuh pernah cerita sama aku kalau misalnya kayak, dia tuh kayak misalnya takut ngasih tahu ke suaminya, terus tuh dia nurut banget apa yang dikatain suaminya, misalnya kayak, "Nggak boleh keluar," nggak keluar, terus kayak misalnya, "Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu," pokoknya dia ngikut aja kayak gitu. Terus aku kayak, di situ aku bilangnya kayak gini, "Ngapain sih maksudnya kayak harus diturutin kali?" Kayak gitu. Kalau misalnya kayak misalnya kita nggak suka nih, ataupun misalnya yang dilarangnya itu kayak nggak mestilah diturutin, kayak yang misalnya nggak bisa keluar sama kawan, kan kita itu juga kalau misalnya udah nikah kan punya kehidupan sendiri juga, walaupun misalnya nih kita udah nikah, memang sih kalau misalnya kita udah nikah itu kayak, kita punya aturan, terus tuh kayak kita itu udah, sama orang kayak gitu, tapi kan kita nggak boleh juga kalau misalnya udah nikah itu tapi, kehilangan diri sendiri kayak gitu. Nah, di situ aku bilangnya sama dia, "Kenapa sih kamu kayak gitu? Bilang aja misalnya kayak pelan-pelan jelasin, ataupun misalnya pokoknya jangan sampai takut lah sama cowok, misal kayak dilarang bukan sama cowok sih, sama suaminya ya. Kayak misalnya dilarang jangan ini, jangan itu, jangan kayak langsung dibilang iya semua kayak gitu." Terus tiba di mimpi itu aku yang jadi korban gak sih? Pokoknya aku yang jadi cewek kayak gitu, pokoknya aku ngerasa kayak, "Kenapa sih mesti aku yang jadi korbannya?" Kayak gitu. Ini serasa kayak, kenapa aku nggak berani sama dia, seharusnya kan kalau misalnya aku nikah sama dia, dia kan kayak sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, terus tuh kita bisa bebas cerita, terus kayak misalnya kita ngelakuin apa-apa bisa sama dia, kayak gitu. Terus bukan yang kayak aku takut sama dia, kayak kayak dia ada kok misalnya kayak di pekerjaan, dia itu berarti kayak bos kita dan kita itu bawahan dia. Jadi apa yang dia suruh kita itu harus mau. Aku tuh nggak pingin kayak gitu, aku tuh pingin kayak misalnya ya, kita itu sejalan, kita itu kayak, eee, kalau misalnya ngomong-ngomongin apapun kayak gitu, nggak ada kayak misalnya dia itu suami, aku tuh istri, aku tuh harus menurut apa kata dia, terus aku tuh harus melakukan apapun yang dia bilang. Kan bisa juga sih kalau misalnya kayak aku misalnya nggak suka, aku bisa bilang sama dia, tapi di mimpi ini tuh aku nggak berani kalau misalnya aku nggak suka sama apa yang dia bilang, aku tuh nggak berani bilang kalau misalnya aku tuh nggak suka. Pokoknya itu, dan pas aku bangun, ya Allah aku bersyukur banget kalau misalnya itu hanya mimpi kayak gitu. Nah itu dia cerita mimpi nikah aku, 3 mimpi dan ceritanya itu aku tiga-tiganya itu nggak suka sama orangnya, dan aku rasa juga orang-orang yang 3 itu nggak suka sama aku. Nah, itu tuh kayak jadi pelajaran buat aku ya, walaupun itu cuman mimpi, tapi aku ngerasa kayak, berarti kalau misalnya kita nggak suka sama orang, kita nggak usah nerima dia karena terpaksa. Entah misalnya kita karena lagi kesepian, ataupun kita lagi banyak masalah, kita lagi jatuh-jatuhnya, terus dia datang, terus kita tiba-tiba, "Ah, udahlah terima aja." Aku tuh nganggap itu kayak nggak boleh lagi kita lakuin, walaupun misalnya kita lagi sedih, sepi kayak gitu, kita kayak cari kesibukan lain aja, tapi nggak langsung kayak misalnya kita memutuskan untuk menikah. Karena kalau misalnya menikah itu bukan kayak bukan mencari maksudnya kebahagiaan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kayak menikah itu kayak kita udah selesai sama diri kita sendiri kayak gitu. Kayak, udah kita kayak nggak ada masalah sama diri sendiri, bukan berarti kita nggak punya masalah ya, punya masalah itu wajar, tapi kayak misalnya kita udah happy sama diri sendiri, udah bahagia sama diri sendiri, supaya kalau nanti misalnya kita nikah sama orang lain, kita itu nggak nyakiti dia dengan masalah yang ada di dalam diri kita, dan kita juga nggak menyakiti diri kita kayak gitu. Dan menurut aku di pernikahan itu harus ada 50% cinta dan 50% materi. Karena menurut aku kalau misalnya pernikahan nggak ada cintanya, terus kata orang nanti, "Nggak apa-apa nikah aja, nanti kalau misalnya udah nikah pasti udah cinta." Tapi kalau aku pribadi nih, nggak mesti sama sih, karena nggak semua orang itu sama. Menurut aku kalau aku pribadi, aku tuh nggak bisa menerima orang untuk nikah kayak gitu kalau misalnya aku nggak ada cinta sama dia. Terus nggak mungkin juga kan kalau misalnya kita menikah,
sama-sama kayak materi kita itu kayak masih kurang. Memang sih kalau misalnya menikah itu nanti rezeki kita pasti semakin lancar, semakin banyak kayak gitu. Tapi aku menilai kalau misalnya menikah itu kayak harus ada kesiapan sih. Kesiapan maksudnya kesiapan dari diri kita juga itu perlu. Kayak misalnya kesiapan mental, kesiapan fisik, kesehatan, terus kesiapan ekonomi, pokoknya semuanya. Terus jangan lupa juga kalau misalnya mau menikah itu kayak jangan nggak sampai nggak belajar kayak gitu. Penting sih menurut aku untuk belajar tentang pernikahan, entah misalnya itu hak kita sebagai istri dan kewajiban kita sebagai istri, dan kita itu harus tahu juga kalau kita itu nikahnya itu sebenarnya kita pengen cari partner yang kayak mana. Kalau menurut aku yang pertama itu wajib sih kalau misalnya dari agamanya kayak gitu. Terus kayak misalnya dia kayak mana, kayak misal dalam Islam kayak mana sholat 5 waktunya kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Supaya pas menikah kita itu jadi bahagia dan enggak merasa sedih, walaupun di pernikahan pasti ada rasa sedih, bahagia, kecewa, marah. Begitu juga kalau misalnya kita belum nikah, pas kita gadis pasti kita juga merasakan itu. Nah, supaya pernikahan itu bisa berjalan lama dan bisa bertahan sih kalau menurut aku. Pokoknya intinya itu supaya pas saat kita menikah itu kita bisa bertahan sampai tua sama dia. Nah, itu sih pengalaman dari aku. Pengalaman dari mimpi sih sebenarnya. Mungkin kalian ada juga nih cerita tentang mimpi-mimpi kalian ataupun mungkin cerita di kehidupan nyata juga boleh. Jangan lupa untuk komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe dan bisa juga bagikan ke teman-teman kalian yang pernah ngalamin kayak gini ataupun pernah ngalamin mimpi kayak gini. Bye bye.